pencucian uang itu rata-rata kan yang kena itu adalah memang kalau ada aliran yang dipergunakan ke tempat yang salah. Nah, sekarang justru aliran itu 4 miliar 2 kali tahap pembayaran. Dari mana? Dari mana? Untuk siapa? Kepada siapa? Dalam rangka apa? Dan bisa dipergunakannya bagaimana? Itu kan harus dibicarakan di awal. Betul. Oh iya, dia nutupi produk karena sini kita ngomongnya begini-begini. Nah, produknya sendiri produk ada potensi kena hukum, kenapa masih dilanjut gitu loh? Benar bang. Kan dari awal udah saya bilang polisi harus berani dong, harus equal dong. Polda Metro harus jujur dong. Bikin dong laporan model A. Benar dong, benar. Benar. Bukannya Fahmi melaporkan tentang ilegal rekaman itu mah terlalu sumir, terlalu jauh, capek nanti. Tangkap langsung dong LPA. LPA benar. Benar. Tangkap karena negara harus hadir. Negara harus hadir gitu. Siapa negara? Polisi. Polisi punya domain untuk membuat laporan model A. Kalau memang yang dikatakan di kita ini benar, betul nggak? Iya benar bang. Ya sudah, mestinya kan begitu ya. Kenapa ini diperpanjang? Itu aja sih yang sangat kita tunggu. Gimana episode terakhir yang menarik sekali nih. Gila sih. Wow, salut ya buat Bang Togar ya, Togar Situmorang. Karena memang udah banyak sekali cacat dalam berbagai aspek ya dari kasusnya Nikita Mirzani, sampai Bang Togar Situmorang ini bilang kalau anak-anak hukum yang mau ngambil S2 master bisa mengangkat kasus ini, merupakan salah satu kasus yang teraneh di negara kita. Karena apa? Dari barang buktinya aja tidak valid. Rupanya si barang bukti yang diberikan si dokter Reza Gladys ini untuk penahanannya Nikita Mirzani adalah bukti yang dilakukan dari perekaman secara diam-diam tanpa sepersetujuan orang yang direkam, yaitu bukan Nikita Mirzani tetapi asistennya yang bernama Mail. Transferan 4M yang dilakukan 2 kali bertahap sebanyak 2 kali itu pun ditransfer juga kepada Mail. Lalu tuntutannya pun juga aneh, yaitu pemerasan dan TPPU. Bagaimana bisa dituntut sebagai TPPU sementara itu uangnya uang orang itu memberikan secara sukarela? Di mana TPPU-nya? Pemerasan pun kita juga masih tetap harus melihat lagi ya, bukti pemerasannya itu di mana dan apa yang bisa dikategorikan, seperti apa yang bisa dikategorikan bentuk pemerasan, ciri-ciri pemerasan itu seperti apa. Nah, itu pun juga masih harus ada ahli bahasa yang bisa melihat kronologis dari awalnya seperti apa, siapa yang menghubungi, ya kan? Aduh, si Evita daripada kasus begini mending koruptor tuh urus. Gue mah mendingan gue ngurusin kasus yang memang harus kita cermati dong ke depannya. Jangan ada Nikita Mirzani kedua lagi. Jangan ada yang ngurus korupsi kan juga udah banyak kok. Ada KPK, malah ada suatu instansi khusus negara mengurus orang-orang yang korup di negara kita. Nah, ini Nikita Mirzani seorang ibu dengan 3 orang anak, single mom, juga banyak menolong bangsa kita kok. Banyak sekali menolong konsumen dari kasus-kasus yang sebelumnya melawan ormas. Itu kan Nikmir yang maju. Iya dong. Enak aja lu bilang kita nggak boleh ngurus, lu siapa? Lu aja sono urusin sono koruptor. Lu aja sono pergi sono. Ngapain lu masuk ke sini? Ini kan lagi ngebahas Nikita Mirzani. Gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau menurut aku
memang harus segera diselesaikan masalahnya ini di pengadilan, dibuka aja langsung, atau ya memang bebas Juni tanggal 2. Iya, alah, gua ngejenguk juga nggak ada yang tahu, lu juga nggak tahu kan? Iya, nggak perlu diumbar-umbar. Jenguk kok ngelapor sama lu, ngapain? Gua nggak perlu ngelapor lu. Ngapain? Bergerak dalam kesenyapan, hah? Tuh. Apanya? Oh, Polela, ya itu mah lain lagi sayang, itu kan ranahnya KPK. Udah sidang-sidang juga. Gitu loh. Komennya mesti makanya yang lengkap. Aku pikir kamu bilang tuh gue disuruh ngurusin koruptor. Oh enggak lah. Ngapain? Itu ya. Enggak, sebenarnya emang nggak bisa dilaporin sebenarnya, nggak ada itu, makanya sama kejaksaan dibalikin kan, berkasnya dibalikin, nggak ada itu, nggak usah ngawur Lena, nggak ada itu, makanya dibalikin sama kejaksaan, nggak usah ngawur, nggak usah maksa, ya justru yang mesti dicek itu barang bukti kamu yang ngerekam itu melanggar undang-undang pidana ITE. Ya, melanggar undang-undang ITE gitu. Jadi nanti kamu akan dipanggil ya, bilang tuh, ini gue tahu nih Lena tuh orang-orang itu tuh juga, dia juga udah nggak bisa bayar itu, soalnya udah nggak bisa bayar buzzer. Lagi nonton ya, barang bukti kamu aja nanti pertanggungjawabkan itu ya, kan udah dilaporin sama Bang Fahmi itu, sama pengacaranya Nikita. Oke, tanggal 2 Juni Niki keluar, udah deh, macan lagi lapernya 3 bulan Bo di dalam situ. Oke, lanjut ya. Udah ada masuk lagi, kita mau bagi-bagi produk sesuai dengan tanggal kembar 55. Jam 7.45 2 menit lagi. Dekrimnya kita mau ambiarin 5.000. 5.000 aja. 5.000 untuk dekrim buat 5 orang doang. Serem juga urusannya. Iya, makanya kamu yang melaporkan siap-siap ya. Bukti laporanmu itu kamu sendiri yang membuat, kamu sendiri yang sudah melanggar untuk merekam tanpa seizin, sepengetahuan, menyebarluaskan